Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Sudah saya lihat di sini narasumber saya mulai dari Mas Imam Prasojo, sosiolog kita, dan juga saya sudah bersama juga dengan Mas Hariko yang merupakan pengamat media sosial kita. Sebelum saya ke Mas Hariko, saya ke Mas Imam Prasojo dulu. Pak, sebenarnya ini memang bukan fenomena baru ya ketika pornografi ini ada di media sosial. Tapi menariknya bahwa tematik ini sekarang ya kita lihat ya temanya macam-macam dan yang terbaru pengennya melihat yang kebaya merah. Ini ada apa ini? Bagaimana Mas Imam? Ya, coba kita analogikan ya. Jadi fenomena globalisasi, kalau kita amati tentang proses perubahan, dulu kan semua produk, barang, dan jasa itu kan dibuat secara private, secara individu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan komunitas. Di era industri, semua barang dan jasa itu menjadi mass production. Nah, sehingga apa yang kita pakai itu diproduksi di banyak tempat dan kemudian mengglobal, dijual di banyak tempat. Nah, dalam era revolusi komunikasi ya dengan IT, sekarang itu semua barang cenderung masuk ke dalam customized product ya, produksi yang dibuat secara khusus ya, customized. Nah, ini sama jasa ya, seperti pelayanan entertainment ya, seks itu yang semula private kemudian menjadi mass production, nah sekarang menjadi customized products. Nah ini persis seperti ini dan saya kira dengan kemudahan kita itu memasarkan melalui jaringan internet ya, terus kemudian interaksi atau pengiriman barang-barang atau file-file itu juga dengan mudah diproduksi dan juga disebarkan, maka itu memunculkan fenomena seperti ini. Dalam bentuk barang juga sama. Dulu kita memakai pakaian yang diproduksi secara massal oleh pabrik, sekarang kita juga bisa memesan pakaian-pakaian ataupun barang apapun secara customized. Nah ini juga di bidang seks sama gitu. Ya. Jadi hal ini yang sebenarnya terjadi di dalam proses perubahan kita. Baik, sekarang saya juga ingin bertanya, ditahan dulu Pak Imam Prasojo, saya ingin bertanya kepada aparat kepolisian yang pasti sedang menyelidiki kasus ini. Saya akan bertanya dengan Kompol Haryanto Rantesalu yang merupakan Kasubdit Siber Ditreskrimum Polda Jatim. Pak Haryanto, sampai sejauh ini apa perkembangan terbaru yang Bapak bisa sampaikan dengan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam? Dan saya juga masih penasaran, pemesan video ini sudah ditangkap atau sudah diamankan tidak? Bagaimana Pak? Baik Mbak, untuk sampai saat ini perkembangan hasil penyidikan yang sudah kami lakukan di Ditkrimsus Polda Jatim, untuk tersangka sampai saat ini masih 2 orang, yaitu sebagai pemeran videonya. Kemudian untuk yang melakukan pemesanan, saat ini pun sedang kami lacak, kami buru, karena ada beberapa file-file yang mereka hapus pada saat kami melakukan penangkapan. Dan setelah masalah ini viral, kedua pelaku memang sudah menghapus beberapa petunjuk-petunjuk kami kepada pemesan video tersebut. Iya, baik Pak. Sebenarnya apakah semua video tersebut memang dipesan lewat DM Twitter ataukah memang dengan cara yang lain? Kenalkah mungkin dengan pemesannya atau bagaimana? Kan ada 90 adegan direkam ya? Baik, dari hasil penyidikan kami, menurut pengakuan dari tersangka bahwa mereka memang mendapatkan pesanan itu melalui DM Twitter di akun Twitternya mereka. Kemudian ada juga beberapa pesanan melalui akun Instagram. Mereka memiliki akun Instagram, namun saat ini akun tersebut sudah mereka hapus.
Oke Pak, sejauh ini masihkah tetap ada 90 adegan yang direkam atau ada penambahan? Untuk saat ini yang ada di file kami, yang kami lakukan penyitaan dari hard disk yang mereka miliki, itu 92 video berbagai tema yang diminta oleh pemesan sebelumnya. Kalau inisiatif untuk memakai topeng itu berdasarkan pemesan atau memang berdasarkan inisiatif dari tersangka? Jadi mereka memakai topeng karena mereka tahu bahwa video ini mereka sebarkan dan mereka berikan kepada orang lain. Jadi ada kemungkinan wajah mereka nanti akan terlihat, sehingga mereka inisiatif untuk memakai topeng. Oke. Namun untuk keprofesionalan dalam video tersebut mereka memang menggunakan editing yang lumayan bagus. Baik. Dari keterangan tersangka, ada penyesalan tidak sih Pak dari mereka? Mereka sangat menyesal sekali dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pun tidak berpikir bahwa ini akan jadi viral dan berdampak kepada mereka. Mereka melakukan perbuatan itu sudah tahun yang lalu, dan untuk video yang kebaya merah itu dibuat di bulan Maret 2022. Sehingga mereka pun kaget kenapa bisa viral di bulan November ini. Oke, baik Pak. Himbauan nih Pak, buat yang mungkin sudah terima sharing video ini atau jangan-jangan ada pemirsa yang memesan video ini juga bisa kena pasal ya Pak ya. Tinggal nunggu waktu aja diciduk seperti apa Pak? Ya, kalau yang masih memegang videonya atau masih menyimpan, tidak usah ditransmisikan lagi, cukup disimpan saja untuk pribadi masing-masing. Baik, terima kasih Kompol Haryanto yang merupakan Kasubdit Siber di Treskrimum Polda Jatim. Ini sekarang saya mau tanyakan kepada Mas Hariko. Saya nggak habis pikir Mas Hariko dengan perkembangan teknologi era disrupsi saat ini 4.0 hingga masyarakatnya juga pola pikirnya 4.0. Pesan video porno lewat DM Twitter ini model apa lagi Mas Hariko? Baik, agak sedikit belum terdengar jelas suaranya, mungkin di unmute kah? Boleh diklik Mas Hariko, bisa terdengar jelas pertanyaan saya? Gimana Mbak Caca? Ya, Mas Hariko, pertanyaan saya, ini fenomena apa lagi di media sosial? Buat orang jadi berani mesan video porno lewat DM Twitter. Jadi memang langsung pesan ini lewat sosial media, ini seperti apa? Iya, kalau kita perhatikan terutama di Twitter, itu pornografi yang persenggamaan itu memang ada. Gambar-gambar maupun video yang seperti itu. Sehingga memudahkan orang juga untuk memesan. Cuma yang mengherankan memang pengakuan itu. Ini aneh saja, misalnya harganya segitu. Ya kalau kita lihat sewa hotel aja berapa gitu loh. Dugaan saya ini sudah masuk ke industri pornografi. Karena memang pemerintah belum berhasil sepenuhnya membendung industri pornografi ini. Jadi di tahun 2015 itu kalau kita lihat analisis dari Similar Web itu, negara tertinggi mengakses pornografi itu seingat saya itu memang bukan Indonesia ya. Irak, Mesir, Serbia, Jepang dan lain-lain. Kemudian di tahun selanjutnya dijelaskan orang Indonesia itu rata-rata mengakses pornografi itu 3 menit sampai 36 detik. Nah di tahun 2022 ini memang ada kemajuan, kita patut apresiasi juga. Kita itu tidak masuk dalam 20 negara yang lama mengakses pornografi. Nah di antara berbagai media sosial itu Twitter itu memang cukup banyak menampilkan hubungan badan gitu. Nah ini PR juga lah buat Elon Musk, katanya sudah beli Twitter kemudian mau menertibkan gitu. Nah ini dibandingkan dengan media sosial lainnya, Twitter ini memang paling parah ya. Yang agak mendingan itu dan relatif lebih aman itu YouTube.
Kalau di TikTok itu memang tidak ada hubungan badan, tetapi itu menampilkan orang-orang yang berpakaian kalau menurut definisi undang-undang pornografi itu menunjukkan ketelanjangan gitu. Ya. Memang di media sosial itu tidak dilarang, misalnya orang pakai bra sama celana dalam saja tidak dilarang, terutama untuk penjualan produk pakaian dalam ya, misalnya jual bra atau jual celana dalam atau jual lingerie atau pakaian-pakaian dalam lainnya. Tapi beberapa pengguna media sosial itu ada yang berpakaian dalam saja kemudian joget-joget, kemudian memancing orang lain untuk melakukan hal yang tidak gitu. Baik. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Mas Hariko, nanti saya minta tanggapan juga kepada Mas Imam. Sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa 750.000 itu adalah angka yang kecil, apakah ini subjektif atau mungkin pertanyaannya apakah sudah seperti itu kah? Malunya itu sudah nggak kepikir hanya dengan uang 750.000 mau melakukan adegan seperti itu, divideokan dan dijual. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.